Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Monggo sareng-sareng tetungah nyuwun dumateng Allah mugi-mugi kula panjenengan angsal ilmu ingkang manfaat lan barokah fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah ya rabbal alamin. Qala muallif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa anna al-Qur'ana lan setuhuni Al-Qur'an iku kalamullahi ta'ala, dawuhipun Allah ta'ala, ghairu makhlukin kang ora makhluk, walaysa bi hurufin lan ora duweni huruf-huruf muqatta'atin kang terpenggal-penggal atau terputus-putus, wala aswatin lan ora ada aswat, bunyi-bunyi, suara-suara mukhtalifatin kang renoh-renoh. Idh law kana kadzalika, sebab laukan lamun ono apa si Al-Qur'an ku kadzalika koyok-koyok sing dituturaken niki wau, lakana mongko ono sinten Allah iku min jumlatil makhluqati, lakana ono apa si Qur'an iku min jumlatil makhluqati, setengah saking makhluk. Akidah yang perlu kita yakini juga adalah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalami Gusti Allah yang tidak memiliki huruf-huruf, yang tidak memiliki renoh-renoh, bunyi-bunyi, sifat-sifat kui. Keranten lek kapano Al-Quran disifati kados mekaten, berarti yang Al-Quran ini termasuk makhluk. Maka ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini oleh mayoritas umat Islam sedunia bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa annahu lan setuhune Allah la yakunu boten wonten sinten Allah fil mulki ing dalam alam mulki. Alam mulki niki maknane alam sufli, alam bawah. Wal malakuti lan malakut, malakut niku maknane alam atas. Apa fal tatu khatirin, kecepatane wong sing duweni lintasan. Wala laftatu nadhirin lan ora wong sing duweni paningal, kecepatane ningali wong sing duwe paningal, illa biqada illahi, kecuali kelawan ketetapane Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadarihi lan takdiri Gusti Allah. Di sini Imam Ghazali menjelaskan dumateng kula panjenengan bahwa wala yakunu fil mulki wal malakut, tiadalah apa yang ada di alam bawah atau yang ada di alam atas, secepat apapun sesuatu yang ada di alam bawah, yang ada di alam atas, secepat apapun pandangan yang ada di alam bawah dan pandangan yang ada di alam atas, di mana itu pandangannya makhluk, semua itu illa biqadaillahi ta'ala wa qadarihi, sesuai kalian qada lan qadari Gusti Allah. Artinya apapun yang bergerak di muka bumi ini, apapun yang bergerak di langit sana, apapun yang bergerak sebesar dan sekecil apapun di alam raya ini, semuanya atas qada lan qadari Gusti Allah. Wa iradatihi, sesuai kalian kehendaki Gusti Allah, wa masyiatihi lan kekarepane Gusti Allah. Jadi tiada apapun yang terjadi di alam raya ini, baik itu kejadian sing cilik maupun kejadian sing ageng,
kecuali semua itu atas dasar wis dititahno lan ditetepno dening Gusti Allah sesuai dengan kekuasaan Allah, sesuai dengan iradah kehendak Gusti Allah. Artinya gerakan ati kula panjenengan iki juga termasuk apa yang kita lakukan setiap hari itu juga termasuk faminhu al khairu wasyarru, dari Allah lah al khairu utawi kebagusan, wasyarru utawi keolohan, kebaikan apapun yang ada di alam raya ini atau keburukan apapun yang ada, itu semua berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wan naf'u, kemanfaatan, wadurru lan bahaya, wal imanu iman, wal kufru lan kekafiran, iku kabeh saking ngarsane Gusti Allah. Ben lek is ngertos ngeten, kula panjenengan niki kedah syukur banget, syukur sangat dumateng Allah keranten kula panjenengan iki alhamdulillah sampai detik ini tasik diwehi keimanan ning ngene Gusti Allah. Ati kula panjenengan tasik madhep, tasik mantep oleh ngiman dumateng Allah, ngiman dumateng Al-Qur'an, iman dumateng para malaikat Gusti Allah, iman dumateng para rasul, kitab-kitab Allah, iman dumateng kodok kodare Gusti Allah. Niki pilihan saking Gusti Allah, kehendak saking Gusti Allah. Kula sangka niku nggih syukur tenanan kula panjenengan niki selaku menungso pilihan sing dititahno nggadaning iman, karena tidak semua manusia percados kali 6 rukun iman menika. Faminhu al khairu wasyarru, yang kula panjenengan iki kudu ngiyakini lek kapano lek ana keapian di alam raya niki utawa ana keolohan ning ngene alam raya ini, semata-mata itu semua saking Gusti Allah. Wan naf'u wad-darru, demikian juga masalah jika ada kemanfaatan, wad-darru jika ada bahaya atau hal yang buruk terjadi, niku kabeh nggih saking ngarsane Gusti Allah. Demikian juga lek menungso diciptakno dalam keadaan beriman atau sebaliknya menjadi manusia yang kafir, itu pun dasarnya saking ngarsane Gusti Allah. Lek wis ngertos mekaten, kula panjenengan saged tunduk, saged tambah syukur, saged tambah muji Allah, saged tambah neriman, saged tambah mengertosi, saged tambah dalem akidahipun. Wa annahu la wajiba 'ala Allah 'azza wa jalla li ahadin min khalqihi, wa annahu setuhune Gusti Allah la wajiba, ora kewajiban, 'ala Allah ing atase Allah 'azza wa jalla li ahadin min khalqihi, saking wong suci saking makhluk Allah. Allah itu tidak punya kewajiban apapun terhadap makhluknya. Allah tidak punya keharusan bagi siapa? Bagi manusia. Artinya ngeten, lek kula panjenengan iki sebagai makhluk, kula panjenengan gak ada kewajiban. Apa itu? Kewajiban yang dititahkan kepada kita, baik itu kewajiban yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran atau melalui sunnah Rasulullah SAW. Karena kita ini sebagai makhluk, maka wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang ditetapkan oleh pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah menciptakan kita dan Allah menghendaki kita untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mengkulo panjenengan kudu manut, karena kita ini makhluk. Tapi yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahami dalam urusan akidah ini, jika kita punya kewajiban untuk nyembah Allah, kita punya kewajiban salat, kita punya kewajiban yang lainnya itu, apakah kemudian itu berimbas pada Allah punya kewajiban kepada kita untuk memasukkan kita ke dalam surga? Tidak. Allah tidak punya kewajiban untuk memasukkan kita ke dalam surga gara-gara amal perbuatan kita.
Sama sekali tidak dalam aspek akidah ini. Karena apa? Kalaupun kita kemudian bisa beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, maos Al-Qur'an, saged salat, saged berbuat baik, pertanyaannya semua itu dari siapa? Kalau kita bisa bersedekah dumateng tiang-tiang sing boten mampu, dari manakah harta yang kita miliki itu? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala, bukankah saat kita datang dulu di pertama kali di dunia ini dalam keadaan telanjang, tidak memiliki apa-apa, kemudian kita sekarang berkecukupan, lalu kita bisa bersedekah? Pertanyaannya adalah, dari manakah harta benda itu? Itu adalah semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita bisa menjalankan salat, menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Dengan tangan kita bisa bergerak, dengan lisan kita bisa membaca rukun-rukun ibadah, dengan anggota tubuh ini bisa menjalankan ibadah. Pertanyaannya, dari manakah kekuatan itu? Dari mana kekuatan kita bisa beribadah kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika demikian, kalaupun kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan karena Allah punya kewajiban kepada kita karena kita beribadah, bukan. Akan tetapi itu semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dumateng kula panjenengan sedaya sing ngiman menika. Nah, itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, man asabahu bi fadlihi wa man aqabahu fa bi adlihi. Man sapane wong asabakang ngewehi pahala hu ing man, asabang we pahala iman bi fadlihi ku ing semata-mata karena fadhole Gusti Allah. Wa man lan utahe sapane wong aqabah kang nyiksa ngewehi sanksi hu ing man bi adli fa bi adlihi, mongko kelawan keadilane Gusti Allah. Jika kelak kita diberikan pahala melalui apa yang sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui hadis Rasulullah SAW, misalnya membaca Al-Quran satu huruf dikasih pahala oleh Allah. Setiap kita berjalan menuju tempat baik, tempat ibadah, maka langkah yang pertama itu sebagai pahala, langkah yang kedua kemudian menjadi pengampun dari dosa-dosa kita, pelebur dari dosa-dosa kita. Pertanyaannya adalah, tatkala kemudian kita diberikan pahala oleh Allah, baik pahala itu nanti diberikan di dunia ini atau kelak nanti di akhirat, maka itu semua bukan karena amaliyah kita itu, tetapi bifadlihi, karena fadhole Allah Subhanahu wa ta'ala, karena karunia Allah, kasih sayang Allah dumateng kula panjenengan. Artinya mengeten, ketika manusia kemudian mau berperhitungan kalian Allah, jika seandainya kemudian ibadah ini dianggap sebagai sebuah transaksi, sebagaimana orang jual beli, orang yang punya uang kemudian beli tanah, ketika tanah sudah dibeli, maka kemudian siapapun yang ada di atas tanah itu tidak boleh ada di situ, karena tanah itu sudah kita beli. Maka ibadah tidak bisa dibuat analogi seperti ini, maka surga pun juga tidak bisa dianalogikan seperti ini. Saat kita kemudian masuk surga itu karena ibadah kita, maka itu sama saja kemudian menyamakan hal ini dengan konsep jual beli. Kita masuk surga bukan berarti kita memiliki surga, surga tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah memberikan karunia kepada kita sehingga kalau panjenengan saged mlebet swarga. Keranten lek kapano diitung-itung, jantenan boten wonten bandingane antara apa sing sampun dikaruniaken dening Allah dumateng kula panjenengan nalikane ning urip alam donya dibandingno kalih ibadah sing kula panjenengan lampahi. Sungguh sangat jauh perbandingannya. Bahkan dalam sebuah hadis sahih diceritakan ada orang yang 500 tahun beribadah di tengah lautan, oleh Allah diberikan rezeki setiap hari, kemudian dia bisa beribadah siang malam, waktunya digunakan untuk beribadah.
Dia merasa layak bagi dirinya untuk masuk surga karena dia termasuk orang yang rajin ibadah siang dan malam itu. Suatu ketika kemudian dia meninggal. Dalam hadis itu diceritakan ketika dia meninggal, dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena rahmat Allah. Ketika dikatakan karena rahmat Allah, orang yang ahli ibadah ini tidak bisa menerima karena dia beranggapan bisa masuk surga karena amal ibadahnya. Akhirnya kemudian dia mengajak untuk hitung-hitungan, akhirnya dihitunglah oleh Allah Subhanahu wa taala antara ibadahnya yang 500 tahun itu dibanding dengan satu saja kenikmatan mata yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Ditimbanglah antara kenikmatan mata dengan ibadah 500 tahun. Ternyata tidak ada apa-apanya. Jauh lebih berat kenikmatan mata tersebut. Akhirnya dia dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Kemudian ketika masuk ke dalam neraka, ditanyai lagi. Akhirnya dia mengakui bahwa dia bisa masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang 500 tahun beribadah seperti itu siang dan malam, lantas bagaimana dengan kula panjenengan yang usianya hanya puluhan tahun? Maka inilah akidah yang harus kita yakini, bahwa kita berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ngibadah karena memang posisi dan status kita adalah sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah yang memang harus mengabdi kepada Sang Penciptanya. Wa man aqaba fa bi'adli, barang siapa kelak nanti yang disiksa oleh Allah di akhirat, maka itu semata-mata Allah menegakkan keadilannya. Wa ma warada, wa malan barang warada kang wis teka apa sima ala lisani sahib syar'i ngatasé lisani sahib syara', salawatullahi alaihi wasallamuhu, mugi-mugi selawate Allah tetap tercurah limpahkan dumateng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, min umuril akhirati, bayan saking perkara-perkara akhirat, kal hasyri wan nasri, koyok contohnya misalnya yaumul hasyr, hari di mana manusia digiring, wa azabil qabri, tentang azab kubur, wa su'ali munkarin wa nakirin, pertanyaan mungkar nakir, wal mizani yaumul mizan, was sirati yaumus sirat, was syafaati lan syafaat. Fahadihi mongko utawi iki kabeh ku usulun dasar daraja salaful radhiyallahu anhum ala i'tiqadiha wa tamassuk biha, kang wis dicekel dening para ulama salafus saleh, keyakinan i'tiqadiyah, keyakinan sing kados mekaten niki, wa tamassuk biha, lan cecekelan dumateng akidah sing kados ngeten niki. Wa waqa'a 'alaiha al-ijtima'u qabla tanawu'il bid'ah, wis tumiba 'alaiha ing ngatasé akidah kados ngeten niki apa al-ijma'u, ijma'e para ulama salafus saleh, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in dan ulama yang datang sesudahnya. Qabla tanawu'il bid'ah, sadurunge tumekane macem-maceme bid'ah ing dalam agama niki, wa zuhuril ahwa'i, lan tampake pertelone hawa nafsu. Kita juga harus meyakini secara mendalam di dalam akidah kita ini bahwa apa yang datang melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara akhirat, kita harus meyakini dengan mantap bahwa memang itu benar adanya dan benar terjadi. Seperti apa? Seperti kal hasyri wan nasy, kita kelak nanti akan dikumpulkan oleh Allah, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari di mana manusia digiring. Wa azabil qabri, berita dari Rasulullah tentang azab kubur. Wa su'al munkar wan nakir, berita dari Rasulullah tentang adanya azab kubur, tentang adanya pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Berita dari Rasulullah tentang mizan, hari di mana kula panjenengan akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang setiap amal perbuatan yang kita lakukan ketika di dunia niki. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kelak kita akan ditanya setiap jengkal nikmat yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sirati,
Kita juga harus meyakini kelak nanti ada namanya sirat, yaitu jembatan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, di mana di bawah jembatan itu ada jahanam. Wasyafa'ah, kita juga harus meyakini adanya syafaat pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang dimandatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini informasi, berita dari Rasulullah SAW, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipegang teguh oleh para sahabat Nabi, yang dipegang teguh oleh para tabi'in, sampai tabi'in, kemudian sampai ulama khalaf, sampai eranya Imam Ghazali rahimahullah, dan sampai kita sekarang. Maka kita harus tetap memegangnya. Dan ini menjadi ijma' kesepakatan umat Islam sedunia sebelum terjadinya berbagai macam bid'ah. Misalnya bid'ah yang menyatakan tentang bahwa Allah itu ada di atas arasy, Allah bertempat. Itulah terjadi bid'ah di akhir-akhir ini, atau terjadinya banyaknya muncul hawa nafsu dari manusia. Na'udzubillahi minal ibtida'. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari perilaku-perilaku bid'ah, terutama bid'ah dalam urusan akidah, fiddini, dalam urusan agama, wa itba'il hawa. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar tidak menjadi manusia yang hanya mengikuti hawa nafsunya bi ghairi dalil, tanpa adanya dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.